Tomo News mempersembahkan barang palsu. Di Cina adalah hal yang normal jika melihat barang palsu di mana-mana. Mungkin akan lebih mengejutkan jika sesuatu benar-benar nyata. Cina suka dengan barang-barang palsunya. Contohlah charger iPhone made in China. Mereka sangat aman dan sempurna untuk tiap kesempatan. Lebih baik lagi, pintu darurat di sebuah mall di Cina ini. Ada 2 pintu untuk membuat mereka lebih efisien dan lebih baik lagi dengan feng shui ganda. Wyjście awaryjne w Chinach. Oke, jadi mungkin memiliki pintu darurat yang tidak mengarah kemanapun mungkin bukanlah ide terbaik. Tapi ya, apa sih yang dapat terjadi? Pada kenyataannya, memiliki desain jenius tersebut bahkan bisa berguna dalam beberapa kasus. Jadi, jika Anda sedang berada di Cina dan menggunakan beberapa pintu darurat yang tak mengarah kemanapun, jangan panik. Pintu memang didesain seperti itu. Cina memalsukan kondom Durex dan korban pun jadi hamil. Di Taiwan, Mr. Liao mencari cara agar bisa dapat uang dengan cepat. Dan dia tahu kalau seks menghasilkan uang yang banyak. Jadi Mr. Liao memesan sekitar 1000 kotak kondom Durex palsu dari Cina. Ia kemudian menjual setiap kotak sebesar $9 Amerika di internet Taiwan. Sekotak kondom Durex rata-rata seharga $12 Amerika. Jadi Mr. Liao berhasil menghasilkan uang lebih, sementara pelanggannya pikir mereka menghemat uang. Sayangnya, membeli kondom murah adalah investasi yang buruk. Ada berbagai macam penyakit kelamin. Belum lagi masalah kehamilan yang tak seharusnya terjadi. Pelanggan Mr. Liao kurang senang dan akhirnya polisi mendengar tentang perbuatannya. Mereka menangkap Mr. Liao untuk penjualan barang palsu. Mr. Liao mengatakan ia telah menjual setidaknya 100 kotak. Sehingga polisi memperingatkan penzina lokal untuk membuang merek kondom Durex yang memiliki kemasan berwarna lebih terang. Jadi jangan murahan jika berurusan dengan alat kelamin Anda, oke? Mesir mengeluh tentang patung Sphinx palsu dari Cina. Cina dapat mengopi apapun, termasuk patung Sphinx Giza yang terkenal. Temui Sphinx palsu Cina. Menggunakan keterampilan pemalsuan mereka ke tingkat berikutnya, seseorang memutuskan untuk membuat replika patung Sphinx Giza ukuran penuh. Mesir tidak senang dengan alasan Cina bahwa imitasi adalah bentuk pujian paling tulus dan telah mengirimkan keluhan tentang patung Sphinx ini ke Perserikatan Organisasi Bangsa UNESCO. Orang Mesir berpendapat bahwa Sphinx palsu Cina ini tidak hanya tidak akurat, tetapi juga melanggar peraturan internasional dan berbahaya bagi industri pariwisata di Mesir. Namun untungnya, industri pariwisata belum terpengaruh. Lagi pula, tahun lalu, seorang turis mahasiswa Cina mengukir namanya pada kuil Luxor terkenal yang berumur ribuan tahun. Mungkin apa yang diperlukan Cina adalah replika dari segala sesuatu agar turis Cina dapat mengukir nama mereka di replika menara miring Pisa, Angkor Wat, dan lain-lain. Para pejabat Cina mengklaim bahwa replika patung Sphinx ini hanya untuk properti film dan bahwa Sphinx akan dihancurkan setelah film selesai. Mobil patroli perbatasan palsu ditemukan menyelundupkan imigran menuju Amerika Serikat. Kamis lalu, patroli perbatasan Amerika Serikat menemukan dugaan penyelundup yang mencoba untuk membawa 12 migran yang tidak berdokumen. Pada 10 Desember, petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan dari sektor Laredo dekat perbatasan Texas, Meksiko, menemukan operasi penyelundupan manusia yang telah memodifikasi Chevrolet Tahoe, menyerupai sebuah kendaraan patroli perbatasan resmi. Cloning SUV itu namun tidak memiliki lampu berkedip yang dimiliki oleh patroli perbatasan Tahoe. Mobil itu juga tak melepaskan footbar dan bumper depan, sedangkan kendaraan patroli perbatasan yang asli tidak menggunakannya karena mereka dirancang untuk off-road. Agen melihat penyimpangan kendaraan tersangka dan menghentikannya. Agen menemukan total 12 orang berdesakan dalam belakang SUV palsu. Tempat duduk kabin belakang mobil itu telah dicabut semuanya. Patroli perbatasan mengatakan KRCV News tentang penemuan unit patroli perbatasan palsu pertama ditemukan baru ini di sektor Laredo. Samsung Note tiruan Cina meledak di saku pria. Samsung Galaxy Note palsu buatan Cina meledak di dalam saku supir bus Hong Kong dalam perjalanannya untuk bekerja pada hari Selasa.
Supir Kowloon, 48 tahun dengan nama keluarga Huang, bertanya pada salah satu rekannya untuk membantunya mendapatkan Samsung Galaxy Note palsu dari Cina seharga kira-kira $220. Sekitar pukul 7 pagi, telepon mulai membuat suara-suara aneh. Ketika Huang pergi ke toilet di stasiun terminal, ia melihat asap keluar dari smartphone dalam saku bajunya. Sebelum dia bisa melepas kemejanya, ia mendengar suara keras yang diikuti oleh asap dan api. Ia lalu dengan cepat memadamkan api dengan menggunakan selang air. Sisi kiri dadanya terbakar sedikit, tapi tidak ada yang serius. Dia lalu segera membuang telepon berbahaya tersebut dan akhirnya membeli handphone baru. Menurut seorang ahli, ledakan dapat disebabkan karena handphone terlalu panas dan juga karena hubungan arus pendek. Huang membeli handphone tiruan sekitar sepertiga dari harga asli Samsung Note. Cina memiliki sejumlah besar produsen ponsel tiruan berbahaya yang menghasilkan banyak uang. Baterai ponsel meledak di dalam bus. Inilah mengapa Anda harus membeli baterai telepon yang asli. Ya, itu sebabnya kita tidak diperbolehkan menaruh baterai lithium-ion di bagasi pesawat terbang. Wanita itu yang beruntung tidak memakai piyama sintetis ketika hal ini terjadi, sedang mencoba mengganti baterai teleponnya ketika, boom! Merek telepon tersebut tidak dikenal dan tidak ada yang terluka, sehingga kita menganggap bahwa semua orang baik-baik saja. Namun, jika Anda melihat baterai telepon yang menggembung, mungkin sebaiknya Anda menggantinya. Jika tidak, setidaknya pakailah celana anti ledakan. Politikus Ceko menciptakan negara palsu terbaru di dunia. Apa yang diperlukan untuk menciptakan sebuah negara baru? Kawan ini menemukan pulau kecil di antara Kroasia dan Serbia, membuat bendera dan menyatakan dirinya presiden. Politikus Ceko Vít Jedlička dan sepertinya sekarang Presiden Jedlička mengatakan ia menemukan sebidang tanah 3 mil persegi yang belum diklaim dan pada pertengahan bulan April tahun lalu 2015 ia menyatakan Republik Bebas Liberland, populasi 1 orang. Layanan pemerintah seperti pemadam kebakaran akan beroperasi secara sukarela dan warga negara akhirnya akan menentukan sendiri tarif pajak. Presiden negara palsu terbaru di dunia mengatakan dia telah menerima ribuan aplikasi kewarganegaraan, tapi sepertinya tidak berjalan baik untuk para calon warga karena Kroasia berkata, ketika diminta untuk mengenali negara mikro itu dan Serbia diduga berkata tanah tersebut milik Serbia. Banyak dari kita mungkin ingin memiliki negara sendiri, tapi keadaan Presiden Jedlička adalah pengingat yang baik tentang pedoman dasar untuk menciptakan sebuah negara. Memiliki bendera sudah baik, tapi memiliki tentara lebih baik lagi. Pencuri mencuri emas batangan palsu dari museum. Seorang pria bertopeng membobol museum pertambangan emas Jepang Yonoku dan mencuri bar emas palsu. Banyak tambang emas dioperasikan di daerah itu selama abad 15 dan 17. Pencuri bertopeng tampaknya telah terkena demam emas dan menyelinap ke museum untuk mencuri emas dari etalase. Sayangnya, emas yang dipamerkan adalah palsu dan emas batangan palsu tersebut dapat dibeli di toko souvenir museum seharga $32 sepotong. Ya, dia terkejut ketika ia menyadari bahwa ia telah mencuri pemberat kertas yang sangat mengkilap. Pengemis hamil ini mungkin lebih kaya daripada Anda. Melissa Smith, San Diego, melihat wanita hamil dan anak kecil mengemis di luar pusat desa East Lake selama beberapa minggu. Smith merasa kasihan dengan pengemis hamil miskin sampai suatu hari ia mengamati pengemis masuk ke mobil Benz. Tidak yakin apa yang sedang terjadi, Smith mengikuti Benz dan melihat ke dalam kendaraan dengan cepat menyadari pengemudi dan pengemis adalah pasangan. Beberapa hari kemudian, Smith mengamati pengemis hamil keluar dari Benz dan berjalan ke tempat mengemis yang sama. Lalu Smith mengikuti mobil dan menyaksikan ia masuk ke kompleks apartemen kelas atas. Smith kemudian mengirim plat nomor mobil ke stasiun TV yang menemukan bahwa mobil itu terdaftar di alamat kompleks apartemen di mana biaya sewanya adalah $2.500 per bulan. Ketahuan, sepertinya pengemis wanita hamil ini akan membutuhkan jenis pekerjaan baru. Sopir truk Loomis Armold palsu mencuri $75.000 dari Walmart. Seorang laki-laki yang menyamar sebagai supir Loomis Armold berhasil mencuri di Walmart, Oklahoma pada hari Sabtu. Seorang pria yang berpura-pura menjadi seorang supir truk Loomis Armold berhasil membodohi karyawan Walmart di Bristow, Oklahoma, bahkan meskipun ia tidak mengendarai kendaraan Loomis.
Ia memakai apa yang tampaknya seragam Loomis, meskipun tidak memiliki logo. Pria, entah bagaimana, meyakinkan staf untuk memberinya deposito bank. Dia berjalan pergi dengan uang lebih dari $75.000. Staf Walmart tidak menyadari kesalahannya sampai truk Loomis Arnold yang asli datang 30 menit kemudian. Pemerintah sedang menyelidiki apakah pria adalah seorang mantan karyawan Loomis atau Walmart. Wanita Texas 34 tahun menyamar sebagai yatim piatu masuk ke SMA. Untuk semua orang, Charity Stevens tampak seperti anak SMA normal di sekolahan New Life Christian di Longview, Texas. Namun anak yatim berusia 15 tahun ini tampaknya menyembunyikan satu detail penting tentang dirinya, yaitu bahwa ia sebenarnya berusia 34 tahun. Dan tidak, ini bukan operasi penyamaran polisi seperti dalam film 21 Jump Street. Stevens yang populer di sekolah dan terdaftar di bulan Oktober ternyata melakukannya hanya untuk bersenang-senang. Dia ditangkap setelah anak perempuan yang tinggal bersamanya mengetahui apa yang sedang terjadi dan menginformasikannya ke polisi setempat.